Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Sebaiknya tinggalkan sedikit lebih banyak artefak ilahi untuk orang-orang yang akan datang ke sini di masa depan. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Jika dia mengumpulkan artefak ilahi tanpa henti dan mengambil semuanya, maka orang-orang di masa depan tidak akan dapat menemukan artefak ilahi lagi. Qin Yu segera mempercepat. Sosoknya berubah menjadi kabur. Rute yang tersisa bahkan lebih rumit dan berliku. Setelah menghabiskan 8 jam, Qin Yu akhirnya melewati seluruh wilayah yang dicakup oleh penghalang ilusi. Sekarang ada total 46 artefak ilahi tambahan di alam Jianglan. Ada beberapa artefak ilahi di depan Qin Yu, lokasi di mana dia bisa melihat mereka. Namun dia tidak repot-repot mengambilnya. Qin Yu tidak ingin mengambil terlalu banyak artefak ilahi. Setelah melewati wilayah Illusion Barrier yang dipenuhi kabut, tempat di depannya tiba-tiba menjadi jelas. Pada jarak kira-kira 10 mil jauhnya dari Qin Yu adalah bangunan terapung berwarna ungu. Bangunan terapung berwarna ungu ini dibentuk oleh 4 istana. Keempat istana tersebut masing-masing terletak di timur, barat, selatan, dan utara. Mereka semua terhubung satu sama lain melalui dinding mereka. Itu seperti manor halaman 4 sisi. 4 istana yang saling berhubungan mengapung di langit. Ini seharusnya menjadi bagian utama dari kuil Dewa Penyihir. Tidak pernah saya menyangka bahwa kuil Dewa Penyihir dibangun melalui 4 istana yang saling berhubungan. Kesadaran ilahi Qin Yu segera menutupi 4 istana dari kuil Dewa Penyihir. Volume kuil Dewa Penyihir tidak besar. Panjang keempat istana itu hanya beberapa ratus meter. Seluruh tubuh sebenarnya dari kuil Dewa Penyihir jauh lebih kecil dari Qin Yu Immortal Mansion. Namun Qin Yu tahu bahwa kuil Dewa Penyihir ini sangat luar biasa. Itu karena kesadaran ilahinya hanya bisa menutupi cangkang luar dari kuil Dewa Penyihir dan tidak dapat menembusnya sama sekali. Hanya ada satu pintu masuk. Saya rasa Kaisar Abadini yang telah masuk melalui pintu masuk itu, menjadi ceroboh menginjak serangga beracun dan kehilangan nyawanya. Qin Yu mulai terbang menuju pintu masuk. 4 sisi halaman istana berbentuk Bewitching God Temple. Ketika Qin Yu terbang ke sisi pintu masuk, Qin Yu sudah mulai berjaga-jaga. Kematian Kaisar Abadini yang sudah menjadi peringatan baginya. Jadi bagaimana Qin Yu berani melonggarkan penjagaannya? Pintu masuk yang mewah. Saya rasa bahkan artefak ilahi kualitas tinggi tidak akan dapat meninggalkan bekas di atasnya. Qin Yu melihat ke gerbang utama kuil Dewa Penyihir, granit seperti pintu masuk berwarna biru tua. Saat ini pintu masuk terbuka lebar. Qin Yu dengan hati-hati melihat ke kakinya. Dia kemudian melangkah ke pintu masuk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kesadaran ilahi dihambat di dalam kuil Dewa Penyihir. Melalui usaha keras Qin Yu hanya mampu menutupi wilayah beberapa meter di sekitar tubuhnya dengan kesadaran ilahi. Apa yang tidak diketahui Qin Yu bahwa, ketika Kaisar Abadini yang memasuki kuil Dewa Penyihir, saat itu kesadaran abadi bahkan tidak dapat menutupi dimanapun melewati tubuhnya. Sebelum Qin Yu masuk, kesadaran ilahi dan matanya telah dengan hati-hati mengamati tempat itu. Namun kesadaran ilahi dan penglihatan keduanya adalah sesuatu yang akan menipu diri sendiri. Ketika Qin Yu melangkah ke kuil Dewa Penyihir, dia telah menemukan bahwa semuanya telah berubah. Ini adalah kuil Dewa Penyihir yang sama yang aku survei sebelumnya. Qin Yu melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget. Kuil Dewa Penyihir dibagi menjadi 4 istana. Menurut pengamatan yang dilakukan Qin Yu di luar, keempat istana itu semuanya hanya setinggi 10 meter atau lebih. Namun saat masuk dia menemukan bahwa puncak istana setinggi lebih dari 100 meter. Qin Yu melirik sekelilingnya. Astaga, tepatnya seberapa besar kuil Dewa Penyihir ini? Ketika saya mengamatinya dari luar, panjangnya hanya beberapa ratus meter.
Namun sekarang saya sebenarnya tidak dapat melihat akhir dari sini. Qin Yu sedikit heran. Menuju yang tidak diketahui, Qin Yu tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Transmisi suara pikiran. Wulan, aku telah memasuki bagian dalam kuil Dewa Penyihir. Qin Yu langsung mengirim transmisi suara ke Wulan di dalam alam Jianglan. Pengetahuan yang dimiliki Wulan tentang kuil Dewa Penyihir adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Qin Yu. Wulan menghentikan pelatihannya. Interior kuil Dewa yang Menyihir. Anda sudah sampai di sana. Baik, apakah Anda di istana depan? Wulan bertanya. Istana depan? Saya tidak tahu nama dari 4 istana di kuil Dewa Penyihir ini. Namun saya baru saja memasuki kuil Dewa Penyihir. Hanya setelah masuk saya menemukan bahwa bagian dalamnya jauh lebih besar daripada saat saya mengamatinya dari luar. Jadi saya tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir, kata Qin Yu melalui transmisi suara. Wulan segera tertawa dan membalas dengan transmisi suara. 4 istana dari kuil Dewa Penyihir masing-masing adalah Istana Depan, Istana Transfer, Istana Artefak dan Istana Api Penyulingan. Karena Wulan pernah tinggal di kuil Dewa Penyihir sebelumnya, dia masih memiliki pengetahuan yang cukup tentang kuil Dewa Penyihir. Istana yang kamu masuki saat ini tepatnya adalah Istana Depan. Setelah Anda keluar dari Istana Depan, Anda akan memasuki halaman yang terletak di tengah. Setelah kamu sampai di sana, aku akan memberitahumu lebih banyak tentang itu. Qin Yu tidak peduli dengan beberapa istana lainnya. Dia langsung bertanya, mengapa istana depan jauh lebih besar daripada ketika saya mengamatinya dari luar? Wulan berkata melalui transmisi suara pikiran. Master dari kuil Dewa Penyihir adalah orang yang sangat luar biasa. Ketika saya berada di alam ilahi, saya hanyalah orang yang berstatus rendah. Meskipun saya tidak terlalu yakin tentang identitas dan kekuatan Master Kuil Dewa Penyihir, saya tahu bahwa Tuan Kuil Dewa Penyihir sangat kuat dan Kuil Dewa Penyihir miliknya juga sangat aneh. Ruang di dalamnya sebenarnya luar biasa besar. Ini lebih dari 10.000 kali lebih besar dari yang terlihat dari luar. Untuk bisa turun ke alam abadi dan iblis dari alam ilahi, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Pikir Qin Yu di dalam hatinya. Qin Yu mampu menebak bahwa turun dari alam ilahi ke alam abadi dan iblis adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh ahli alam ilahi biasa. Apa yang harus saya perhatikan saat melakukan perjalanan di sekitar kuil Dewa Penyihir? Qin Yu bertanya. Wulan berkata melalui transmisi suara. Tidak banyak penghalang di kuil Dewa Penyihir. Anda bisa berjalan dengan bebas. Namun ada banyak ruangan di istana depan. Saat Anda memasuki ruangan-ruangan itu, sebaiknya Anda mengandalkan lukisan dewa yang menyihir. Jika tidak, sangat mudah bagi Anda untuk tersesat di dalam kamar-kamar itu. Tersesat di dalam kamar-kamar itu. Qin Yu terkejut. Pada saat yang sama Qin Yu menyapu pandangannya. Terletak di tengah-tengah istana depan adalah aula utama yang besar. Ada 3 koridor berliku yang terhubung ke aula utama. Dia sama sekali tidak bisa melihat jalan yang menuju ke halaman. Di kedua sisi koridor yang berkelok-kelok ini ada beberapa ruangan. Dia akan tersesat di dalam ruangan itu. Qin Yu jangan ceroboh. Karena tidak banyak barang berharga di koridor aula utama, tidak ada penghalang di tempat itu. Namun ada barang berharga yang terletak di setiap kamar. Jadi kamu harus berhati-hati. Wulan menasihati. Mata Qin Yu menyala dengan tekad. Ada barang berharga di dalam kamar. Qin Yu langsung senang. Pertama Qin Yu dengan hati-hati mengamati aula utama. Ada kursi kayu merah di aula utama. Ada juga beberapa ornamen tergantung di dinding. Tampaknya memiliki perasaan yang sangat alami. Qin Yu berjalan ke kursi kayu merah. Dia meraih kursi ini dengan satu tangan dan mencoba menghancurkannya dengan kekuatannya. Kayu yang kuat, hanya kursi kayu merah ini ketangguhannya sebanding dengan artefak ilahi kualitas tinggi.
Qin Yu menemukan bahwa kursi itu hanya bergetar sedikit setelah dia menggunakan semua kekuatannya. Mengapa Kaisar Abadi Ni yang tidak mengambil kursi ini? Bahan yang digunakan untuk membuat kursi ini sangat menakjubkan. Qin Yu agak bingung. Dia tidak tahu sama sekali, bahwa Kaisar Abadi Ni yang dari masa lalu hanya ingin memasuki ruangan itu untuk menemukan harta karun dan tidak peduli sama sekali tentang kursi yang terlihat biasa ini. Qin Yu melihat sekeliling aula utama ini, aku akan memeriksanya lagi dengan hati-hati setelah aku kembali. Mari kita periksa kamar-kamar itu dulu. Qin Yu memilih koridor yang berkelok-kelok dan berjalan di atasnya. Bagian luar keraton terbuat dari batu berwarna ungu. Namun ketika masuk ke dalam orang akan melihat bahwa bagian dalamnya terbuat dari batu biru. Qin Yu berjalan ke kamar pertama. Semua yang ditampilkan lukisan dewa penyihir telah muncul di benaknya. Setelah membuka pintu, Qin Yu tidak dapat melihat apa yang ada di dalam ruangan dengan matanya sama sekali. Setelah menyebarkan kesadaran ilahi ke jarak 10 meter, dia berhasil menemukan jalan yang dibuat melalui papan batu biru. Betul sekali, sebenarnya ada jalan papan batu biru di dalam ruangan. Qin Yu melangkah ke kamar. Pemandangan segera berubah. Dia telah berjalan ke halaman yang sangat damai. The Blue Stones membuka jalan. Bahkan ada beberapa bangku batu di halaman. Namun yang paling menarik perhatian Qin Yu dari halaman ini adalah, banyak kandang tahanan. Ada binatang iblis di dalam setiap kandang. Binatang iblis ini adalah keanehan fantastis dari setiap deskripsi. Namun masing-masing binatang iblis berada dalam bentuk aslinya. Ada serangga burung dan semua jenis binatang iblis aneh lainnya. Ada juga prasasti di depan setiap kandang. Hewan peliharaan rumah Sharpwing berasal dari alam dinosaurus. Bentuk aslinya adalah dinosaurus bersayap runcing. Qin Yu melihat ke kandang di depannya. Qin Yu melihat ke tempat lain. Hewan peliharaan rumah Whitehair berasal dari alam Green Matter. Bentuk aslinya adalah monster kosmik rambut putih. Hewan peliharaan rumah Ninebes berasal dari alam cahaya ilusi. Bentuk aslinya adalah Illusion Magic Beast. Hewan peliharaan rumah Five Claws berasal dari alam abadi dan iblis. Bentuk aslinya adalah naga emas 5 cakar. Mereka ditempatkan di sekitar halaman dalam kekacauan yang indah. Semua binatang iblis di kandang berada dalam bentuk aslinya. Pikiran Qin Yu kosong. Baru setelah sekian lama dia berhasil bereaksi. Apa ini? Halaman rumah hewan peliharaan. Qin Yu sedikit tercengang. Dia tidak pernah mengira akan ada halaman di kamar itu, apalagi semua kandang tahanan ini. Wulan, saya telah memasuki ruang hewan peliharaan rumah. Apa yang terjadi? Qin Yu langsung mengirim Wulan transmisi suara. Baru setelah sekian lama Wulan membalas. Ruang hewan peliharaan rumah. Qin Yu, apakah ada banyak kandang dengan binatang iblis di ruangan yang Anda masuki? Benar, apa yang sebenarnya terjadi? Qin Yu merasa napasnya menjadi agak keras. Wulan berkata melalui transmisi suara pikiran. Di sanalah Yeku dan aku berasal sebelumnya. Saat itu Yeku dan aku juga dianggap sebagai hewan peliharaan oleh Tuan dari kuil Dewa Penyihir dan ditempatkan di sana. Qin Yu tertegun terdiam. Namun dia bisa merasakan rasa sakit yang terkandung dalam suara Wulan. Tuan dari kuil Dewa Penyihir sangat suka memelihara hewan peliharaan. Dia gemar memelihara hewan peliharaan eksotis dari tempat-tempat eksotis. Saya ingat bahwa ada banyak orang dari alam ilahi yang datang ke Tuan dari kuil Dewa Penyihir dan memberinya hewan peliharaan eksotis untuk meminta bantuannya. Sedangkan saya ditangkap oleh seorang ahli di alam ilahi dan kemudian diberikan hadiah kepada master dari kuil Dewa Penyihir. Kata Wulan setelah menghela nafas panjang. Qin Yu tiba-tiba mengerti segalanya. Saat Tuan dari kuil Dewa Penyihir menjadi bosan, dia biasanya akan mengambil kandang hewan dan bermain dengannya. Hewan peliharaan ini masing-masing dari mereka sangat langka. Banyak dari mereka berasal dari ruang kosmik lain.
Bahkan di ruang kosmik lain hewan peliharaan ini juga sangat langka. Wulan menghela nafas. Qin Yu memahaminya. Itu karena dia melihat salah satu hewan peliharaan. Itu adalah binatang super ilahi dari alam abadi dan iblis naga emas 5 cakar. Ketika Kaisar Abadi Ni yang memasuki ruangan ini, saat itu dia baru saja membebaskan Yeku dan aku. Namun dengan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk membawa lagi bersamanya. Wulan menghela nafas. Qin Yu, jika Anda mampu melakukannya, saya harap Anda dapat memulihkan kebebasan untuk binatang iblis ini. Setelah beberapa saat Qin Yu bergumam. Baik, menurut jalur aman yang ditunjukkan oleh lukisan Dewa Penyihir, hanya jalur batu biru di tengah yang aman. Hati-hati. Qin Yu terus berjalan mendekat. Menyerap dengan niat, Qin Yu langsung menyerap sangkar ke realem Jianglan-nya. Qin Yu menyerap lebih dari 80 kandang sekaligus. Semua binatang iblis di kandang memiliki kekuatan yang lumayan. Namun tidak satu pun dari mereka telah mencapai tingkat dewa. Mayoritas dari mereka adalah level Kaisar Iblis. Bahkan ada beberapa yang berada di level Raja Iblis. Aku akan pergi dan membuka kandang itu setelah aku selesai memeriksa kuil Dewa Penyihir. Untuk saat ini Qin Yu hanya menyerap semua kandang. Pada saat yang sama dia mengingat semua informasi yang tertulis di 80 prasasti tersebut dengan kesadaran ilahi. Setelah itu Qin Yu meninggalkan kamar hewan peliharaan rumah ini. Tuan dari kuil Dewa Penyihir tahu bagaimana menikmati hidup dengan sangat baik. Sementara ada ruang hewan peliharaan, ada juga ruang vegetasi. Ruang vegetasi adalah taman yang sangat besar. Di dalam taman itu semua jenis tumbuhan langka dan tak ternilai harganya. Qin Yu juga menyukai beberapa tanaman di ruangan itu. Setelah keluar dari ruang vegetasi, Qin Yu secara acak memilih sebuah ruangan dan memasukinya. Tidak ada ilusi di ruangan ini. Itu masih memiliki penampilan sebuah ruangan. Namun tak disangka tidak ada benda apapun di ruangan ini yang bisa disentuh. Ada naga yang dibentuk oleh kayu dan sebagainya. Intinya ruangan itu dipenuhi karya seni ukir yang dibentuk melalui hal-hal alam. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Di samping setiap karya seni ada catatan rincin. Masing-masing karya seni itu tercipta melalui hal-hal alam. Jelas hal-hal ini juga sangat berharga di alam ilahi. Hanya hal-hal dengan kualitas tinggi adalah sesuatu yang hanya mampu dimiliki oleh orang-orang kelas atas di alam ilahi. Qin Yu tahu bahwa begitu dia mencapai alam ilahi, hal-hal ini pasti akan berguna. Namun ketika Qin Yu mencoba menyerapnya dengan alam Jianglan, ia menemukan bahwa karya seni dan ukiran ini tampaknya dilindungi oleh semacam penghalang. Bahkan alam Jianglan tidak dapat menyerapnya. Akhirnya dia tidak punya pilihan selain meninggalkan ruangan tanpa daya. Kenapa kayu yang sebelumnya terlihat persis seperti Jasper? Apakah itu benar-benar kayu? Mungkinkah catatan yang ditinggalkan oleh tuan dari kuil Dewa Penyihir salah? Qin Yu masih memikirkan kelinci menggemaskan yang dibentuk oleh kayu seperti Jasper. Setelah kembali ke koridor, Qin Yu melihat ketiga kamar yang tersisa di koridor. Yang mana yang harus saya masuki? Qin Yu menyebarkan kesadaran ilahinya. Di dalam kuil Dewa Penyihir ini, kesadaran ilahi Qin Yu hanya mampu menutupi area seluas 10 meter, aku akan masuk yang itu. Qin Yu memilih sebuah ruangan dan mulai berjalan ke arahnya. Namun setelah berjalan 2 langkah Qin Yu tiba-tiba berhenti. Tatapan Qin Yu tiba-tiba beralih ke ukiran di dinding koridor. Ada yang salah. Qin Yu dengan hati-hati memeriksa ukiran itu dengan kesadaran ilahinya. Dengan pemahaman Qin Yu saat ini, terhadap hukum spasial dia bisa merasakan bahwa ruang di mana ukiran itu berada agak tidak biasa. Seolah-olah ruang terlipat di sana. Dengan membalikkan tangannya, Qin Yu mengeluarkan artefak ilahi berbentuk pedang panjang. Menggunakan pedang ilahi itu Qin Yu mencoba menyentuh ukiran itu. Tepat ketika ujung pedang ilahi menyentuh ukiran itu, ruang itu tiba-tiba mulai berputar. Pada waktu bersamaan,
Dinding di satu sisi koridor mulai naik perlahan ke atas. Sesaat kemudian sebuah pintu muncul. Jadi ternyata ada pintu tersembunyi di sini. Pada saat ini, jalan juga muncul di lukisan Dewa Penyihir Qin Yu. Menahan napas, Qin Yu mengambil langkah maju dan melewati pintu. Begitu dia memasuki ruangan, pemandangan tiba-tiba berubah. Qin Yu yang sudah kaget sebenarnya cukup tenang. Suara gemuruh yang sangat besar terdengar. Air terjun. Qin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia melihat pemandangan di depannya. Air terjun setinggi beberapa ribu kaki bergemuruh turun ke kolam besar di depannya dan menciptakan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah lembah yang indah. Itu adalah keracunan hari musim semi yang indah. Air terjun setinggi beberapa ribu kaki itu dan mendekati air terjun selebar 100 kaki jatuh dari atas. Seolah-olah ada tirai mutiara putih yang menggantung dari langit. Di bawah sinar matahari, percikan air terjun tampak seperti mutiara saat memancarkan kilau yang menyentuh. Qin Yu berdiri di depan kolam air ini. Air terjun itu jatuh tak henti-hentinya. Di belakang air terjun ada dinding batu yang curam dan sangat lurus. Sebenarnya tidak ada bahaya sama sekali di sini. Qin Yu terkejut menemukan bahwa lukisan Dewa Penyihir menunjukkan bahwa semua rute aman. Terbukti, tidak ada bahaya apapun di lembah ini. Qin Yu hati-hati melihat kemana-mana. Ada bunga dan tanaman yang penuh vitalitas, air danau yang jernih, angin sepoi-sepoi yang hangat, semuanya menandakan bahwa tidak ada yang istimewa di sini. Namun mengapa Tuan dari kuil Dewa Penyihir menyembunyikan ruangan ini? Wulan, saya telah memasuki ruang tersembunyi. Saya membukanya secara kebetulan. Namun sekarang saya tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang ruangan ini. Qin Yu sekali lagi mengirim transmisi suara pikiran dan bertanya Wulan. Sejak pertama kali Qin Yu bertanya kepada Wulan tentang kuil Dewa Penyihir, setelah memasukinya Wulan telah menghentikan pelatihannya. Dia tahu bahwa Qin Yu mungkin bertanya padanya kapan saja. Mendengar pertanyaan Qin Yu, Wulan merenung sejenak. Dia kemudian berkata melalui transmisi suara pikiran. Qin Yu, aku belum pernah melihat ruangan tersembunyi seperti yang kau bicarakan, saat aku masih tinggal di kuil Dewa Penyihir. Namun menurut pemahaman saya tentang Master Kuil Dewa Penyihir, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Karena dia telah menyembunyikan ruangan itu, pasti ada alasan penting baginya untuk melakukannya. Oh, benar apa yang diperlihatkan oleh lukisan Dewa Penyihir. Lukisan Dewa yang menyihir menunjukkan bahwa semua yang ada di sini aman, Qin Yu menjawab. Dia masih dengan hati-hati memeriksa semuanya dengan matanya. Pada saat yang sama dia perlahan-lahan menyebarkan kesadaran ilahinya. The Bewitching God Painting benar-benar menunjukkan bahwa semuanya aman. Qin Yu, kamu harus menjelajahi daerah itu dengan hati-hati. Anda juga harus hati-hati memeriksa. Anda bahkan mungkin bisa mendapatkan kejutan yang menyenangkan, kata Wulan sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk. Qin Yu berjalan maju perlahan. Dia melihat sekelilingnya. Kesadaran ilahinya juga dengan cermat memeriksa segala sesuatu di lembah ini. Tatapan Qin Yu tiba-tiba terkunci ke lokasi air terjun. Lebih tepatnya itu adalah dinding gunung di belakang air terjun. Dinding gunung berwarna kuning, tapi Qin Yu dengan jelas melihat bahwa ada dinding berwarna cian di belakang air terjun. Dengan betapa akuratnya penglihatan Qin Yu, dia langsung menentukan bahwa ada gua di balik air terjun. Sebenarnya ada gua di belakang air terjun. Seandainya saya tidak memeriksa sekeliling saya dengan cermat, maka saya curiga saya tidak akan bisa melihat gua itu, ketika gua itu muncul. Dengan satu langkah tubuh Qin Yu berkedip dan melesat ke arah air terjun itu. Setelah melewati air terjun, Qin Yu merasakan bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Segar, ini adalah sensasi pertama yang dirasakan Qin Yu saat memasuki gua. Pintu masuk gua itu lebarnya sekitar 4 meter. Setelah hanya berjalan 3 atau 4 langkah, Qin Yu telah memasuki gua yang tinggal.
Penataan hunian gua sangat santai dan alami. Sebuah meja kayu kuno berwarna hitam tua berada di tengah-tengah gua ini. Di samping meja ada kursi. Ada beberapa tempat tidur gantung di dalam gua. Kemungkinan ketika tuan dari kuil Dewa Penyihir menjadi bosan, dia akan beristirahat di tempat tidur gantung itu. Bahkan ada lekukan air sungai di dalam gua. Tanaman gunung yang merayap berada di salah satu dinding gua. Dinding gua lainnya ditutupi dengan warna merah-merah. Ada deretan kata yang tak terduga di dinding berwarna merah tua itu. Untuk datang ke gua saya, sepertinya takdir telah membawa kita bersama. Hal-hal yang saya tinggalkan di kuil Dewa Penyihir, Anda dapat memiliki berapapun yang bisa Anda dapatkan. Saya tidak takut Anda akan mengambil terlalu banyak, yang saya khawatirkan adalah Anda tidak akan dapat membawanya bersama Anda, ditulis oleh Chehou. Chehou, Qin Yu sedikit terkejut. Chehou sepertinya adalah sebuah nama. Cheu juga nama keluarga. Apakah tuan dari kuil Dewa Penyihir bernama Chehou atau nama keluarganya Cheu? Kembali ke benua naga tersembunyi, Qin Yu memang menemukan nama keluarga Cheu. Meski sangat langka namun masih ada orang dengan nama belakang itu. Namun sulit untuk mengatakan apakah ada orang dengan nama belakang ini di alam ilahi. Apakah deretan kata ini ditulis menggunakan jarinya? Kaligrafinya sebenarnya cukup bagus. Qin Yu berjalan ke dinding gunung berwarna merah tua ini. Namun di bagian bawah dinding merah itu ada aliran air. Qin Yu tidak bisa sangat dekat ke dinding. Setelah dipisahkan oleh aliran air, Qin Yu berdiri hanya beberapa meter dari dinding. Menggunakan kesadaran ilahi, Qin Yu dengan hati-hati memeriksa baris kata-kata ini. Qin Yu tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan apapun lewat di sini. Aku tidak percaya bahwa tujuan ruangan tersembunyi ini hanya untuk meninggalkan serangkaian kata untukku. Qin Yu dengan hati-hati memeriksa kata-kata dengan kesadaran ilahinya. Tidak hanya kata-kata, Qin Yu juga dengan hati-hati memeriksa dinding merah. Setelah menginspeksi untuk waktu yang lama, ekspresi wajah Qin Yu mulai berubah. Awalnya dia memiliki penampilan yang membingungkan. Namun perlahan dia menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dinding merah tua itu perlahan bergetar dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Riak ruang angkasa melewati permukaan dinding. Jadi seperti ini, Qin Yu mengeluarkan pedang ilahi. Dia memegangnya di salah satu tangannya dan kemudian tiba-tiba melompat. Pedang ilahi mulai menggambar di dinding. Sebuah ukiran yang flamboyan. Segera setelah itu sebuah kata muncul di dinding. Yuan. Yuan yang ditulis Qin Yu menutupi hampir seluruh dinding. Berdengung. Ruang di dalam gua mulai bergetar. Tiba-tiba seluruh ruangan tampak telah terbenam dalam lapisan warna emas. Sebuah cahaya putih menyilaukan ditembakkan dari Yuan yang diukir Qin Yu. Cahaya putih yang ditembakkan tiba-tiba berubah menjadi seseorang. Orang ini sangat tampan. Hanya rambut di pelipisnya sudah putih. Dia tampaknya berusia 40 tahun. Namun wajah tampannya tampaknya baru berusia 20 atau 30 tahun. Tatapannya sangat dalam dan tenang. Ekspresi acuh tak acuh ada di wajahnya sepanjang waktu. Sepertinya tidak ada yang bisa mengubah ekspresinya. Saya dipanggil Cheu Yuan, kata pria berambut putih di pelipisnya. Cheu Yuan, jadi dia sebenarnya dipanggil Cheu Yuan. Qin Yu sampai pada pemahaman. Namun Qin Yu memiliki perasaan bahwa pria di depannya ini harus menjadi gambar yang tertinggal, bukan bagian dari kuil Dewa Menyihir. Cheu Yuan melanjutkan, ini adalah gambar yang saya tinggalkan. Bagi Anda untuk dapat menemukan penghalang yang saya tinggalkan, menandakan bahwa tingkat jiwa Anda cukup baik dan dapat dibandingkan dengan dewa yang cukup kuat. Untuk menjadi ahli sepertimu di alam abadi dan iblis sungguh mengejutkan. Qin Yu bingung. Jika seseorang dari alam ilahi turun ke alam abadi dan iblis, bukankah mereka bisa masuk ke sini seperti yang dia lakukan? Meskipun aku Cheu Yuan tidak memiliki kekuatan yang besar, kuil Dewa Penyihir milikku ini memiliki efek penghalang terhadap orang-orang dari alam ilahi.
Bahkan jika seorang God King ingin memasukinya, dia harus menghabiskan banyak energi. Lebih jauh lagi, jika kuil Dewa Penyihir bertemu dengan beberapa ahli level God King yang mengganggu, itu juga akan hancur dengan sendirinya. Kata Cheu Yuan dengan acuh tak acuh. Qin Yu sangat senang. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat level God King, bagi mereka untuk bisa menjadi Raja Dewa mereka pasti luar biasa. Karena kamu telah menemukan lokasi ini dan juga membuka gambar yang aku tinggalkan, kamu akan menjadi satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun terbesar dari kuil Dewa Penyihir milikku. Tentu saja, apakah Anda akan mendapatkannya atau tidak, akan bergantung pada keberuntungan Anda serta kemampuan Anda. Cheu Yuan melanjutkan. Hanya dengan mendengarkan kata-kata Cheu Yuan, Qin Yu sudah memiliki kesan yang baik terhadapnya. Meskipun tidak ada senyuman di wajah Cheu Yuan, pidatonya memberikan sensasi yang ramah. Agar kamu bisa datang ke sini, kamu juga bisa dianggap jenius di alam abadi dan iblis. Sekarang sebelum yang lainnya, izinkan saya memperkenalkan alam ilahi kepada Anda. Cheu Yuan melanjutkan. Qin Yu malah menjadi bingung. Untuk tujuan apa Cheu Yuan ini, meninggalkan ruangan tersembunyi dan gambar ini? Hanya keingintahuan Qin Yu terhadap alam ilahi. Bagaimanapun Wulan hanyalah karakter tingkat rendah di alam ilahi dan bahkan tidak tahu banyak hal mendasar tentang alam ilahi. Alam ilahi adalah ruang kosmik dengan level yang lebih tinggi dari alam abadi dan iblis. Jika tebakan saya benar, alam ilahi seharusnya menjadi puncak dari semua ruang kosmik. Kata Cheu Yuan perlahan. Alam ilahi mengandung energi spiritual ilahi di dalamnya dan memberikan penindasan yang sangat kuat terhadap mereka yang naik ke atasnya. Biasanya dewa yang baru saja naik, saat memasuki alam ilahi akan tertekan oleh energi spiritual ilahi ke tingkat di mana mereka hampir tidak bisa berjalan. Qin Yu terkejut, alam ilahi ini benar-benar agak terlalu mencengangkan. Alam ilahi ini jauh lebih kuat dari alam abadi dan iblis. Bahkan dewa yang baru saja naik ke alam ilahi hampir tidak bisa berjalan. Para ahli dari alam ilahi sederhananya dipisahkan menjadi dua tahap besar. Tahap pertama adalah tahap dewa. Tahap kedua adalah tahap dewa surgawi. Tahap dewa dipisahkan menjadi dewa tingkat rendah, dewa tingkat menengah, dan dewa tingkat tinggi. Di atas itu adalah dewa surgawi tingkat rendah, dewa surgawi tingkat menengah, dan dewa surgawi tingkat tinggi. Setelah mencapai bagian pidatonya ini, Cheu Yuan sedikit berhenti. Seolah-olah dia tahu bahwa informasi ini akan mengejutkan Qin Yu. Qin Yu memang agak kaget. Jadi ahli alam ilahi sebenarnya dipisahkan ke dalam level yang berbeda seperti ini. Qin Yu memiliki sensasi santai. Hal yang paling menakutkan adalah yang tidak diketahui. Di masa lalu dia tidak tahu apa-apa tentang alam ilahi. Namun sekarang dia akhirnya tahu, bahwa orang-orang di alam ilahi terutama dipisahkan menjadi dewa dan dewa surgawi. Jiwa dewa adalah tahap pelet jiwa emas sedangkan jiwa dewa surgawi adalah tahap jiwa embrio. Pada saat yang sama, energi yang digunakan dewa hanyalah energi ilahi, sedangkan energi yang digunakan dewa surgawi adalah energi ilahi surgawi. Cheu Yuan melanjutkan. Qin Yu mengerutkan kening. Dari apa yang dia dengar sepertinya jarak antara dewa dan dewa surgawi cukup besar. Senjata dibagi menjadi artefak ilahi kualitas rendah, artefak ilahi kualitas menengah, artefak ilahi kualitas tinggi, dan di atasnya adalah artefak ilahi surgawi kualitas rendah, artefak ilahi surgawi kualitas menengah, dan artefak ilahi surgawi kualitas tinggi dengan total 6 nilai hebat. Sedikit kepercayaan diri tiba-tiba muncul di wajah Cheu Yuan. Artefak ilahi biasanya digunakan oleh dewa. Artefak ilahi hanyalah senjata yang sangat biasa. Biasanya siapapun yang memiliki kekuatan, akan mampu mengalahkannya. Setelah menuangkan energi ilahi seseorang ke dalam senjata ilahi, seseorang akan dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa.
Adapun artefak ilahi surgawi, mereka umumnya digunakan oleh dewa surgawi. Senjata ilahi surgawi yang baik mampu memungkinkan seseorang untuk melewati level terakhir dan membunuh yang di atas. Tentu saja kekuatan senjata itu tidak semuanya. Dengan strategi yang baik, metode yang baik, atau serangan diam-diam yang baik, dewa masih dapat membunuh dewa surgawi. Kata Cheu Yuan dengan acuh tak acuh. Qin Yu malah agak bingung. Dewa surgawi memiliki kekuatan dan jiwa yang lebih kuat daripada dewa, jadi bagaimana dewa bisa membunuh dewa surgawi? Alasan mengapa dewa surgawi sangat kuat, sebagian besar karena kemampuan mereka untuk mengontrol ruang. Setelah Cheu Yuan menyelesaikan kata-kata ini, Qin Yu tiba-tiba tersadar. Jadi ternyata dewa surgawi sebenarnya memiliki peringkat seperti itu. Dewa dan dewa surgawi yang saya bicarakan sebelumnya hanyalah tingkat utama. Saya sendiri adalah dewa surgawi tingkat tinggi. Kata Cheu Yuan dengan acuh tak acuh. Baru sekarang Qin Yu mengetahui kekuatan master dari kuil dewa menyihir. Yang terkuat di antara dewa surgawi. Di atas dewa surgawi tingkat tinggi adalah tingkat lain. Cheu Yuan melanjutkan. Itu adalah level God King. God Kings praktis eksistensi tak tertandingi di alam ilahi. God Kings adalah orang-orang yang telah sepenuhnya memahami hukum spasial. Qin Yu mengangguk di dalam hatinya. Ahli dewa surgawi dibedakan melalui pemahaman mereka tentang hukum spasial. Namun para God Kings telah sepenuhnya memahami hukum spasial. Kekuatan mereka hampir tak terbayangkan. Di alam ilahi sampai tingkat tertentu para God Kings adalah eksistensi terkuat. Semua ahli alam ilahi tahu, bahwa sebenarnya ada tingkat lain di atas para dewa. Eksistensi maha kuasa yang bisa memisahkan langit dan bumi, Exalted Celestial. Saat mencapai titik ini ekspresi Cheu Yuan juga sedikit berubah. Sepertinya dia menjadi sedikit bersemangat. Qin Yu merasa detak jantungnya tiba-tiba berhenti. Exalted Celestial. Hanya gelar Exalted Celestial sudah memberi Qin Yu sensasi yang menindas. Setelah sepenuhnya memahami hukum spasial seseorang akan menjadi God King. Meskipun hanya ada begitu banyak ahli tingkat God King di alam ilahi, para ahli tingkat God King masih mencari tingkat yang lebih tinggi. Mereka berusaha untuk memahami dan mengendalikan hukum yang lebih tinggi. Hukum duniawi. Setelah memahami sepenuhnya hukum duniawi, seseorang akan menjadi surgawi yang agung. Cheu Yuan tersentak. Legenda mengatakan Celestial Agung mampu membelah langit dan bumi, dan membawa kiamat. Bahkan jika jiwa mereka akan dihancurkan, selama roh sejati mereka tetap ada, Celestial Agung dapat kembali dari kematian. Ini adalah kekuatan celestial yang mulia yang benar-benar tak tertandingi, kekuatan tertinggi mutlak. Qin Yu merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Hanya Cheu Yuan ini yang telah memberinya sensasi yang tak tertandingi. Namun God Kings bahkan lebih kuat. Untuk sepenuhnya memahami hukum spasial hanya memikirkannya saja sudah menakutkan. Namun di atasnya adalah surga yang ditinggikan. Celestial yang agung. Di depan Celestial Agung, semua orang hanyalah semut yang tidak berdaya. Dengan lambaian tangannya seluruh dunia akan hancur. Bahkan dengan statusku di alam ilahi, aku masih hanya melihat God Kings yang sangat luar biasa. Adapun Exalted Celestials, saya beruntung bisa mengobrol dengan Exalted Celestial. Namun sayangnya, saya tidak dapat melihat wajah Celestial Agung ini sepanjang waktu. Cheu Yuan menghela napas. Qin Yu memiliki spekulasi di dalam hatinya. Cheu Yuan ini seharusnya bukan dewa surgawi tingkat tinggi biasa. Menurut apa yang dia katakan, Exalted Celestials pada dasarnya adalah orang-orang dari legenda di alam ilahi. Namun Cheu Yuan sebenarnya bisa mengobrol dengan Celestial Agung. Meski mereka belum bertemu, itu tetap hal yang mengejutkan. Saya telah memberi tahu Anda semua ini, untuk memungkinkan Anda memiliki pemahaman kasar tentang tingkat ahli di alam ilahi. Sebenarnya di alam ilahi, selama Anda bisa mencapai tingkat dewa surgawi dan tidak menyinggung siapapun, Anda akan bisa berjalan dengan kepala terangkat.
Bagaimanapun, alam ilahi sangat tidak terbatas dan hanya ada banyak dewa. Dengan status mereka yang setinggi itu, God Kings tidak akan datang dan menangani siapapun seperti Anda secara acak. Kata Cheu Yuan dengan acuh tak acuh. Qin Yu sangat mengerti tentang apa maksud Cheu Yuan. Kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk bertemu dengan seorang God King apalagi celestial yang ditinggikan. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.